Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 22 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Ya, pada video kali ini saya akan membahas ada 10 saham ini yang berkaitan dengan metal-metalan, semen, sama kertas. Oke, ini jadi saham-saham bahan baku ya. Langsung saja saya rasa ya, kita mulai ke saham pertama, ada TINS. TINS hari ini ditutup di harga 1430 dan perubahan harga positif 3,62%. Kalau dilihat dari volume, dia hari ini sedikit breakout dari volume 20. Lokal mulai masuk tipis setelah kemarin distribusi. Asing belum terlihat. Cuma 2 hari belakang dia terus distribusi, masuk tipis. Oke, kita lihat secara teknikal, secara band detektor. Ya, secara bandar detektor, TINS ini di small akumulasi. Yang beli ada ZP, DR, BK, yang jualan CS, AK, PD. Ini ZP, CS jualannya mirip ya, sama bahkan. DR ini nampung punya AK sama PD sedikit. Good, ada akumulasi. Nah, sekarang kita ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS ini menguji resisten di 1440. Ya, 1440 cuma belum berhasil jebol. Ini kalau besok masih berpotensi, kalau nggak kuat ya, akan dites lagi ke 1340 sampai 1350 nya. Nah, ini kalau dilihat dia berpotensi bikin double bottom. Nah, ini kalau jebol ke sini mungkin. Nah, kalau dari targetnya, coba kita lihat target. Ya, kalau secara target, TINS potensi ke area gap. Ya kan? Jadi ini benar-benar ada target yang masuk akal sebenarnya. Tinggal pasar mengapresiasi atau enggak gitu aja ya. Ini kalau dilihat sih harusnya udah bisa. Cuma memang IHSG kita nih yang masih rawan gitu kan. IHSG kita masih rawan, benar-benar harus masih hati-hati. Nah, jadi tetap batasi resiko dengan cara apa? Patuhi support dan resisten. Oke, jadi ini dia ada double bottom. Potensi kalau dia break di 1440 ini bisa lari ke resisten sini. Ke resisten 1560 sampai 1620-an. Ini ada gap. Nah, potensi menguji ke sana untuk TINS. Oke. Selanjutnya ada NICL. NICL hari ini ditutup di harga 90 dan perubahan harga 4,65%. Kalau dilihat dari volume, dia mendekati dengan volume 20. Ini lokal udah mulai masuk walaupun tipis-tipis. Asing hari belum kelihatan ya, cuma 2 hari kemarin sudah mulai masuk lagi. Kalau kita lihat dari bandar detektor, NICL ini di peak akumulasi. Yang beli ada BK, SQ, GRYP, yang jualan DR, XC, TP, AK. Nah, ini bandar udah mulai akumulasi lagi. Dia ada peak akumulasi ya. Nah, ini kalau dilihat, ini dia kembali menguji MA60 nya, cuma masih gagal. Jadi MA60 ini memang valid sekali nih, kuat gitu kan. Nah, ini kalau dia berhasil breakout MA60 tutupan di atas 95, ini double top atau crabnya ini patah. Ya, ini patah. Jadi ini mudah-mudahan emang 200 ini, MA200 ini nahan terus untuk NICL. Nah, ini kalau dia break di sini, targetnya ke sini. Oke, ke resistennya ke 100 lah ya, NICL. Jadi kalau ini dia besok break necknya, ini lagi di neck, dia break potensi ke 100 untuk NICL. Seperti itu. Selanjutnya ada INCO. INCO hari ini ditutup di harga 5.700 dan perubahan harga 9,62%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia spike ya, mini spike lah, karena nggak terlalu besar ya, tapi lumayan spike. Dia break volume 20, cakep. Ini udah mulai masuk lagi lokalnya, udah mulai akumulasi. Kemarin 3 hari keluar nih INCO asingnya, cuma hari ini gimana? Kita lihat dari bandar detektor. Hari ini normal akumulasi.
Jadi yang jualan AK, BK, CS, CC, yang beli ada PD, ZP, RX, LG. Nah ini AK, BK, CS nih asing, dia jualan. AK nih jualan terus banget, yang nampung tapi mantap, PD lebih besar, ya kan, ganteng. Oke, sekarang kita ke teknikalnya. Secara teknikal kemarin ya ini ada potensi waving pas di 3 sini. Ya, 3 sini ternyata dia break. Ya cakep, jangan break cakep. Nah, ini potensi berarti bikin higher high baru. Bikin higher high baru, dan mudah-mudahan nanti dia kalau retest ke area sini aja. Retest ke area supportnya, terus dia bisa lanjut naik. Nah, tapi di sini ada gap. Ya, ini ada gap nih. Gap. Nggak tahu nanti dia nutup gap dulu ke sini atau ke sini. Oke, baru dia lanjut naik. Mudah-mudahan seperti ini ya untuk info nih. Jadi nanti ini 3 ini belum selesai sih. Maksudnya masih bisa sampai sini. Ya, kalau bisa sampai sini ya 5-nya harusnya bisa sampai sini, resisten lagi gitu. Nah, yang jelas ini masih belum selesai, mudah-mudahan bisa hijau lagi. Tapi kalau dia besok udah pembalikan arah ya berarti dia mungkin retest lagi. Gitu untuk info. Nah, ini udah semoga nih jadi tanda-tanda reversal. Ya, kalau tanda-tanda reversal ini udah mulai cakep lah untuk info. Gitu. Nah, ini dia hari ini breakout MA 200, ini penting ya. Dan ini kalau bisa bertahan di atas ini harusnya bagus untuk info. Cuma kalau dia false breakout yang dimana nanti breakdown lagi MA 200 dan supportnya di sini di 5.500 ini ya balik lagi jelek jadinya. Gitu. Itu kita secara teknikal ngomongnya ya. Cuma kalau bandarnya memang mengakumulasi dan yang pengen nerbangin ya mau apa dikata gitu. Oke, jadi tetap fokus di support dan resisten secara teknikal. Ingat ada gap, ini kemarin ya target juga sudah tercapai ya kan. Ya, jadi dilihat ya Bapak Ibu, target tercapai itu membalik kencang. Nah, jadi target ada bagus ya, target tercapai itu langsung wood langsung lari gitu. Seperti itu untuk info. Selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 1.780 dan perubahan harga 6,27%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini breakout volume 20-nya, lokal hari ini keluaran, kemarin masuk dikit ya, cuma dia udah mulai distribusinya kencang ini. Nah, ini Antam hari ini belum kelihatan, kemarin masuk tipis asingnya, kemarin jualan ya, kemarin aku tanggal 19 nih mulai tinggi dikit. Oke, secara bandar detektor, Antam hari ini netral, yang beli KZ, RX, HP, PD, yang jualan CC, OD, YUDR. Nah, ini CC sama OD ini jualan hampir sama ya, cuma emang si KZ ini agak kalah dikit, RX juga kalah dikit. Ya, sangat disayangkan sebenarnya dari Inco dan Antam naik tinggi, cuma sahamnya kurang asik ya, akumulasinya netral gitu. Jadi harusnya kalau disertai dengan big akumulasi tambah bagus sih ya. Tapi ini Antam juga lagi ini ya, kembali ke area-area sideways-nya yang di 1700, dan ya Antam bener kan hit target kan, hit target penurunan kedua di 1530. Ini nggak ada saya ubah Bapak Ibu. Oke, ini saya bahas terakhir itu Antam ya pas di tanggal 15 ini kayaknya ya. Coba saya cek sebentar. Jadi yang perlu diperhatikan itu kalau sudah ada ini ya, sudah ada target penurunan, itu sebenarnya kita sudah harus benar-benar waspada di situ. Dalam artian ya ini bisa terjadi, dan itu cukup mengerikan kalau terjadi ya kan. Ini Bapak Ibu juga lihat sendiri kan, siapa yang nyangka sih penan skin day ini dijebol, target penurunannya nyampe lagi. Nah, ini saya buat videonya di 15 Juli ya, pas ya. Jadi di 15 Juli di sini begitu ini tercapai ya, saya sampaikan mudah-mudahan ada candle pembalikan arah, dia bisa naik ya. Puji Tuhan sekarang balik lagi ke area 1780 dalam waktu 1 minggu gitu.
Nah, ini Antam masih kalau kuat ya, atau dia retest lagi, jadi kan habis breakout resisten kerasnya, dia habis itu kalau naik lagi ya bagus, bisa langsung ke 1900. Cuma kalau dia nggak kuat, dia potensi retest lagi ke 1700 untuk area supportnya gitu. Nah, beli Antam pas kapan ya, kita beli coba buy on weakness di 1700 nya ini, kalau nanti dikasih retest ya, kalau dikasih retest gitu. Jadi seperti itu Antam, yang kemarin udah beli di bawah, yang udah tahu nih udah target perendah nyampe, ya dia naiknya what cepet kan gitu. Oke, seperti itu ya untuk Antam. Selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 7725 dengan perubahan harga minus 0,96%. Kalau kita lihat dari volume, dia mulai tipis. Ini lokal udah mulai masuk tipis-tipis. Asing setelah distribusi sudah mulai masuk lagi tipis-tipis. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal INKP netral ya hari ini. Dia yang beli ada BK, ZP, AI, yang jualan CS, DHNI. Ini BK nggak makan punya CS, ZP juga seperti itu. Jadi ya cakep lah, ada akumulasi. Oke, ini untuk INKP kemarin tuh kan ada target penurunan ya, jadi dia terlihat seperti bikin head and shoulder, tapi ya memang belum nggak valid lah, jadinya patah. Dia udah patah, bagus ya, pasti naiknya sini terus dia naik ke atas. Nah, ini targetnya sebenarnya kalau head and shoulder ini sampai ke 6200-an. Nah, cuma dia ini udah mulai breakout, cuma sayang false breakout ya. Di resisten di 7750-nya dia false breakout, dia ketahan di MA60. Nah, ini sebenarnya kalau mau masuk nanti tunggu dia ini retest lagi ke area 7300-an ini atau 7500, baru in lagi aja. Kalau sekarang masih potensi dibawa turun lagi karena dia false breakout. Nah, ini kalau tapi kalau MA60-nya ini kuat nahan ya, dia potensi nguji ke 8000 gitu untuk INKP ya. Jadi INKP ini mudah-mudahan target penurunan ini ya fail gitu kan, mudah-mudahan. Yang bagus nanti kalau ini break naik. Oke, seperti itu untuk INKP. Dia ini memang ini area sideways-nya ya, untuk INKP nih terlihat ya, area sideways-nya lebar banget malah. Ini area sideways ya. Nah, nih area sideways-nya INKP kuning ini. Jadi kalau udah sampai area sini ini terbukti kan dia membal, sampai sini membal, nih membal. Nah, jadi ini masih di tengah-tengah, tunggu aja ada turun lagi atau rounding lagi dikit atau dia langsung jebol ya baru beli. Gitu untuk INKP. Selanjutnya ada Tekim. Tekim ditutup di harga 6425 dan perubahan harga 0,39%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah MA20-nya. Nah, lokal ini masih rutin jualan. INKP kan udah mulai masuk ya. Ini Tekim masih jualan. Asingnya kemarin masuk, hari ini belum terlihat. Kita lihat secara bundle detektor, hari ini normal distribusi. Yang jualan PD, NIYU, yang beli OD, MGSQ. Ini tipis-tipis banget. Nah, ini si NI yang cukup besar nih jualannya. MG nampungnya nggak begitu banyak. Sisanya ya kecil-kecil. Oke, kita lihat secara teknikal ya, Tekim ini kembali berhasil naik di atas supportnya di 6300, good. Dan dia ini sebenarnya udah break penannya lagi ya kan, break penannya downtrend jangka panjangnya ya. Ini mudah-mudahan kali ini confirm ya, bisa. Kemarin kan udah naik terus data turun lagi. Nah, terdekat Tekim mungkin menguji area-area 6500-an, 6500, 6550 untuk menguji MA60-nya ini gitu. Menguji MA60-nya, dia lagi rounding, ini breakout. Nah, ada potensi kalau dia seperti ini sebenarnya bisa ke sini.
bisa ke area-area sini kan, ke 6.750-an gitu, ke area-area gap tekim. Oke, seperti itu untuk tekim, yang penting sabar. Ya, selanjutnya ada INTP. INTP ditutup di harga 9.450 dan perubahan harga 0,53%. Kalau kita lihat dari volume juga masih tipis sekali. Lokal masuk tipis-tipis, asing belum kebaca. Nah, kalau kita lihat dari band detektor, hari ini big akumulasi. Yang beli ada YU, AZBK, yang jualan CC, SQPD. Ini YU ganteng, super ganteng hari ini. Ya, pahlawan dia. Ini makan punya CC, SQPD, RX dimakan semua nih. Cakep. Nah, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ini dia rounding ya. Ini ada penan yang dimana dia rounding juga. Rounding. Nah, ini mudah-mudahan besok ini Senin udah bisa nguji resisten di 95-50-nya lah. Nah, resisten di situ diuji, sekalian penan ini diuji. Kalau break nih, kalau break targetnya ini biru. Ya, targetnya ke 10.300-an, 10.400-an. Seperti itu. Oke, untuk INTP. Nah, di sini masih ada resisten MA60 di area-area 9.650 dan ini ada penan downtrend jangka panjangnya dia. Gitu. Ini kita ganti warna apa ya? Warna mirip-mirip semua. Nah, gini ya. Warna biru, yang ini warna ungu bentar lagi diuji. Kalau jebol nguji yang biru nih. Kalau jebol, wah ini ganteng banget kalau jebol. Oke, seperti itu ya untuk INTP. Selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 452 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini cukup tinggi, hampir mendekati volume 20-nya. Lokal masih jualan, bandar asing belum terbaca hari ini, cuma 3 hari terakhir sudah mulai akumulasi tipis. Kalau dilihat hari ini bandar detektor SMBR di small distribusi, yang jualan DXCCLS, yang beli ada LG, PD, YP. Nah, ini DXCC cukup deras, yang lampunya kecil-kecil nih. Oke, SMBR kemarin ini ya ada target penurunan sampai ke area-area sini 44-an. Nah, ini dia terpantul di area supportnya 450. Ya nggak apa-apa gitu ya, mudah-mudahan adalah satu ketika dia anjlok banget cuma bikin rambut sampai 444. Nah, itu silahkan tuh dicoba-coba, dicip-icip tuh 444, mudah-mudahan kuat, langsung ketarik lagi ke atas gitu. Biar nutup target penurunan ya, target penurunan tertutup. Wah, reboundnya kan kenceng, enak ya gitu. Oke, jadi SMBR nih masih sideways sebenarnya, kemungkinan sideways ya. Jadi dia jebol di area sideways di sini, dan ini juga dia jebol ke sini. Nah, ini memang area ini kan yang saya juga bilang nih, kalau sideways kayaknya nggak lama-lama, karena ini terlihat begitu nyentuh ini langsung membal, nyentuh ini pakai rambut membal. Nah, ini dia kok nggak membal malah jebol. Nah, ini kalau jebol ya target ke sini, dan ini ada target penurunannya seperti itu. Oke, ini kemarin ada potensi nih ya, inverted head and shoulder, pas sampai di sini jebol. Nah, jadi ini kita hapus saja ya, seperti itu untuk SMBR. Selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6.525 dan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume, dia hari ini tipis sekali, jauh di bawah volume 20. Lokal kembali keluar, udah 4 hari ini rutin. Ya, kemarin masuk tipis ya, cuma dia udah semingguan lebih lah distribusi terus nih SMGR. Nah, kemarin untuk asingnya sudah mulai masuk, hari ini belum terbaca ya, cuma kalau dilihat dari tanggal 8 Juli ini udah mulai positif ya untuk asingnya. Kita lihat dari bandar detektor, dia di big distribusi hari ini ternyata. Yang distribusi ada ZP, KZFZ, yang jualan YP, BK, AK, CS. Nah, ini harusnya ZP, KZ ini saat ini ya nanti muncul SMGR, ini foreign-nya harusnya tebal nih, lumayan tebal.
Oke, sekarang kita ke technical. Secara technical ya sama nih, dia ada inverted head and shoulder. Cuma sayangnya begitu dia break, loh kok malah jebol gitu ya. Jadi ini kita ini aja ya, kita hapus. Ya ini ada semacam double top ya, bukan double top tapi dia hampir mirip-mirip crab kebalik. Nah, ini kalau kita target penurunan kecil harusnya nih, ini targetnya ada di 5.950, yang ini ada di 5.720-an. Nah, SMGR ini dia masih sideways. Ini kayaknya area-area sidewaysnya dia. Nah, ini area-area sidewaysnya dia dari 6275 sampai ke 6700. Ini area-area sidewaysnya si SMGR. Nah, untuk sekarang kalau seperti ini gimana ya, sabar aja, ini masih tengah-tengah banget nih. Tengah-tengah area, nggak layak sama sekali dibeli kalau menurut saya. Mendingan turun, sabar ke 6200-an, 6300. Nah, itu baru in gitu. Baru in, manfaatin pantulan ke atas di SMGR. Oke, seperti itu ya untuk SMGR. Selanjutnya ada MDKA. MDKA ditutup di harga 4030 dengan perubahan harga positif 6,61%. Kalau kita lihat dari volume, ini juga sudah mulai naik lagi ya, karena volume 20-nya kemarin sempat spike nih. Nah, ini jadi angkanya melambung dia rata-ratanya. Ini untuk lokal masuk tipis banget setelah kemarin rajin distribusi. Asing nih kemarin masih distribusi deres ya, jadi masih distribusi untuk MDKA nih. Oh, hari ini dia di small akumulasi. Yang beli ada BBDXDR, yang jualan BKCSCC. Nah, ini udah mulai miliaran lagi ya belinya nih, udah mulai bagus lah. Di MDKA udah mulai rame lagi bannernya, dan ya ini dia breakout seperti ini dengan akumulasi itu lebih bagus dibanding dengan kayak tadi Inco ya sama Antam, breakout tapi netral gitu. Jadi kurang bagus lah kalau menurut saya. Nah, secara teknikal MDKA nih cukup bagus. Kenapa? Karena berhasil breakout volume 20-nya MA20. MA200 di breakout. Terus di sini ada resisten di 3950. Nah, ini juga dijebol nih. Nah, ini bagus. Nah, tinggal memang bener-bener butuh konfirmasi. Yang dimana konfirmasi ini bisa tercipta dengan ada 2-3 candle bertahan di atas area 4000 lah. Nah, itu baru cakep. Nah, cuma ini banyak banget resistennya. Jadi ya mungkin nanti akan doji-doji gitu ya, semoga bertahan. Dan satu lagi ya, ini saham-saham yang saya bahas di sini ini kurang lebih sangat terpengaruh dengan IHSG gitu. Sangat terpengaruh dengan IHSG, jadi IHSG kita drop ini ya bisa ngikut. Nah, IHSG kita perlu diingat kemarin ada lompat kodok, bikin gap, dan sekarang lanjut naik. Ini yang ditakutkan ya, nanti turun drastis lagi gitu. Jadi tetap jangan terlalu euforia ya, saya bukan nakut-nakutin, cuma ini harga juga udah rebound cukup tinggi untuk MDKA. Apabila memang kemarin ada yang beli di bawah, ini udah 90 berapa? 20%. Udah cukup tinggi loh dengan pasar kayak gini untuk saham sekelas MDKA besar. Nah, jadi batasi aja resiko ya. Saya cuma ingatkan, cuma kalau memang Bapak Ibu mentalnya kuat dan mantap ya silahkan aja diikutin. Jadi semoga cuan, nanti tahu kapan TP-nya ya, TP maksimal. Ini ada area-area resisten ya, silahkan diikutin. Kalau dilihat kan ini juga resisten support yang saya gambarkan valid. Itu kan nguji-nguji di sini ya kan. Nah, jadi gitu. Ya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat kontennya. Semoga nggak nyangkut-nyangkut lagi, yang nyangkut udah keluar, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan udah kemarin di bawah, average down, begitu naik seperti ini ya ada yang bisa dijual lah. Oke, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas supportnya, minta tolong untuk di like, komen, dan subscribe apabila memang berkenan dan menurut Bapak Ibu konten ini layak untuk disebarluaskan seperti itu.
Terima kasih, salam sehat selalu.